Ya. Selamat siang, Ibu Sumuni dan teman-teman mata kuliah Sejarah Australia dan Oseania yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Nah, kami dari kelompok 1 telah mendiskusikan dan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi yang pertama, yaitu kondisi geografis, ekonomi, dan kependudukan serta kebudayaan Australia sebelum kedatangan masyarakat kulit putih. Di sini kelompok 1 ada saya, Lukas Meniawan, dan Triska Cindy Florita. Nah, selanjutnya di sini akan saya paparkan sebelumnya beberapa sumber analisis ataupun bacaan yang kami analisis dan rekomendasi video dokumenter. Di sini kami menggunakan 2 buku, yaitu adanya Suku Putih Asia, yaitu Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya oleh Rati Harjono yang diterbitkan oleh Gramedia. Selanjutnya dari Sejarah Australia karangan Julius Siboro. Nah, di samping ini di sebelah kiri itu ada video dokumenter masyarakat suku aborigin dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, bisa Anda lihat dan bisa Anda cek di link deskripsi yang ada di video di bawah ini. Nah, selanjutnya apa saja yang akan dibahas dalam materi pertama ini? Nah, dalam materi pertama ini kami akan membedahnya dalam 2 subtema, yaitu kondisi Australia sebelum adanya praktik kolonialisme, dalam artian sebelum kedatangan bangsa Inggris atau Barat, yang ditinjau dari segi demografi, kependudukan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan sistem tata kota. Subtema kedua adalah bagaimana kedatangan penduduk Australia itu sendiri. Nah, sebelum kita melihat subtema dari 2 tema tersebut, kita akan lihat bagaimana kondisi Australia sebelum kedatangan praktik kolonialisme atau sebelum kedatangan bangsa Inggris atau Barat. Di sini ditinjau dari konteks keadaan demografi, kependudukan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan kondisi perkembangan tata kota. Nah, pada subtema yang pertama ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Saudari Triska Cindy Florita. Saya persilakan. Penduduk, suku, dan ras di Australia itu sendiri, sampai sekarang suku asli atau natif Australia kerap disebut suku aborigin. Selanjutnya, sebutan ini berasal dari orang-orang Barat, khususnya Inggris. Jadi sebutan dari aborigin itu sendiri itu berasal dari orang-orang Barat, khususnya dari Inggris. Dan orang-orang Barat secara merata menyebut bahwa penduduk asli dari penghuni benua Australia itu sendiri adalah suku aborigin. Penduduk asli suku aborigin telah menempati benua Australia sejak 40.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Suku dan ras Australia itu sendiri mempunyai ras tersendiri, yakni Australoid. Suku aborigin ini bercirikan dengan ciri khas warna kulit coklat dan cenderung hitam kalau terbakar di sinar matahari. Badannya pun ditumbuhi banyak bulu, rambut ikal, dan tidak terlalu tinggi. Ras ini juga mirip dengan penduduk asli di wilayah Papua, Sulawesi, suku Toala, Sri Lanka, Sakai, maupun suku asli di India Selatan. Penduduk dari Australia itu sendiri keberadaannya tidaklah satu kesatuan. Dia memiliki satu karakter dan budaya yang sama. Dia ditempatkan berbeda-beda. Terus masing-masing wilayah ditinggali aborigin dengan karakteristik yang agak berbeda-beda. Misalnya saja perihal tradisi, dialek dan bahasa yang digunakan di suku aborigin itu sendiri. Salah satu variasi aborigin yang cukup terkenal
Misalnya aborigin Yolngu di wilayah pesisir utara Australia, Aren Mainland. Dari segi bahasa, ada ratusan bahasa yang digunakan oleh suku aborigin di seluruh wilayah Australia. Jadi tidak hanya satu bahasa yang digunakan suku aborigin di wilayah Australia. Di antaranya yang cukup terkenal yaitu bahasa Arente, Dual, Walpiri, Kriol, dan Pitjantjara. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Kepercayaan dari suku aborigin, orang-orang aborigin itu disebut dengan dreamed, the time, atau dreaming, yakni suatu sistem kepercayaan yang menempatkan leluhur nenek moyang mereka sebagai Tuhan Sang Pencipta. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan nenek moyang mereka adalah yang menciptakan mereka. Dan selanjutnya yang telah menciptakan mereka, bumi, langit, hewan, dan tumbuhan, dan seluruh isi jagat dunia ini. Konsep dari kepercayaan orang aborigin ini salah satunya terlihat dari kehidupan mereka, yaitu menjaga keseimbangan alam. Bagi mereka, merusak alam sama saja menentang Tuhan atau leluhurnya yang menciptakannya. Jadi mereka melestarikan lingkungan alam sekitar mereka, karena mereka percaya bahwa merusak alam juga menentang Tuhan. Mereka tidak memperlakukan alam semena-mena karena sadar bahwa di sekeliling mereka bersemayam para leluhur yang senantiasa mengawasi perilaku suku aborigin setiap harinya. Yang selanjutnya itu merawat dan memuliakan alam sama saja merawat keberlangsungan hidup mereka sendiri. Selanjutnya dibacakan Lukas. Nah, setelah membaca dari atau yang dipaparkan dari bagian A tentang demografi dan sistem kepercayaan di bagian B, sekarang di bagian C, bagaimana suku aborigin dan suku-suku di dalamnya dalam menerapkan sistem sosial dan budayanya. Dalam hal ini, kondisi sosial penduduk Australia dalam hal ini sebelum kedatangan bangsa Barat maupun Eropa itu kental akan sistem berkelompok. Dalam hal ini sistem berkelompok itu dalam grup sistem. Nah, dalam hal ini suku asli Australia juga hidup dan berinteraksi secara berkelompok. Nah, di mana masing-masing kelompok ini memiliki pemimpin sendiri atau kepala suku atau kepala daerah bagian masing-masing. Nah, dalam hal ini mereka ataupun yang khususnya laki-laki itu harus saling berinteraksi dalam hal itu berburu hewan dan membuat rumah-rumah yang sederhana yang tampak digambar di sebelah kanan itu dari ranting dan kulit pohon. Nah, dalam hal ini dari hal-hal yang telah terjadi itu tidak semuanya suku asli di Australia itu saling mengenal. Walaupun mereka berkelompok, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tidak saling mengenal. Nah, hal ini dikarenakan karenanya banyak suku dan bahasa. Nah, karena suku-suku di Australia yang tidak mengenal itu dikarenakan ada faktor banyaknya suku dan serta bahasa yang begitu banyak. Dalam hal ini, suku aborigin juga itu memiliki varian bahasa yang beraneka ragam. Nah, tergantung wilayah tempat peninggalan masing-masing. Seperti kalau suku aborigin itu tinggal di pesisir benua Australia ataupun di pedalaman hutan Australia tentu berbeda. Nah, seperti contohnya suku aborigin di pesisir itu juga berbeda dengan aborigin pedalaman. Bahkan sesama aborigin pedalaman pun tidaklah sama persis dalam sistem sosialnya. Nah, dalam hal ini, dalam konteks kebudayaan, suku aborigin itu telah mengenal yang namanya alat tradisional ataupun senjata tradisional yang mereka buat sendiri dari alam. Nah, yaitu alatnya yaitu bumerang yang terlihat dari gambar di samping.
Nah, salah satu produk khas dari senjata tradisional itu, yaitu bumerang, itu masih bertahan hingga saat ini dan dijadikan sebagai ajang untuk pertunjukan seni dan kebudayaan dari benua Australia itu sendiri. Jadi dipertunjukkan dalam kebudayaan-kebudayaan dan masih diperkenalkan hingga saat ini. Nah, bagaimana layaknya suku-suku pedalaman lainnya di seluruh dunia, suku aborigin itu juga terbiasa dengan hidup yang menggunakan pakaian yang sangat khas dengan berbagai aksesoris yang mereka kenakan seperti gelang, kalung, dan bulu-bulu untuk menutupi badannya serta dipasangkan di kepala. Nah, dalam hal ini terlihat di gambar juga ada wajah mereka diwarnai dengan bahan-bahan alam. Nah, selanjutnya sebelum kedatangan bangsa Barat maupun Eropa, itu telah didapati berbagai macam ritual. Nah, ritual ini erat terkait dengan sistem kepercayaan mereka. Nah, selanjutnya ada tarian tradisional dan atribut kebudayaan lainnya. Yang tentunya ini akan menghiasi kehidupan seharian atau keseharian orang-orang aborigin itu sendiri. Nah, dalam hal ini, atribut dan berbagai produk kebudayaan aborigin itu tidak terlepas dari sistem kepercayaan yang sudah dijelaskan di bagian A tadi, yakni dream time, kepercayaan akan satu Tuhan yang menciptakan mereka semua. Nah, sebagian dari ritual itu, atribut dan tarian itu sendiri, itu sampai sekarang masih ada yang tersisa. Nah, tetapi sebagian lagi itu sudah mulai luntur dan hilang akibat tergerus arus modernisme, globalisme, dan politik asimilasi yang dibawa oleh bangsa Barat maupun Eropa yang sangat masif di tahun 1930-an sampai 1960-an. Nah, kita masuk ke bagian sistem ekonomi. Nah, bagaimana sih maksudnya sistem ekonomi di suku aborigin itu sendiri? Bagaimana cara mereka bertahan hidup dan sebagainya. Yang pertama, bagaimana sistem mata pencarian mereka, suku asli Australia itu dalam hal ini sebelum kedatangan bangsa Inggris maupun Eropa, yaitu mayoritas mereka berburu dan meramu tentunya sampai sekarang. Nah, Anda bisa melihat di bagian video di awal nanti. Nah, mereka itu menangkap ikan-ikan yang ada di sungai maupun di bibir pantai, kanguru maupun burung dan sejenis angsa atau unggas-unggas lainnya. Nah, dari hal-hal tadi, mereka menggunakan alat berburu yang masih digunakan sampai sekarang, seperti tombak, batu, dan bumerang. Nah, dalam hal untuk mendapatkan makanan, itu sebagian suku asli Australia, suku aborigin itu masih nomaden atau berpindah-pindah. Maka rumah yang dibikin oleh suku aborigin itu masih dalam keadaan yang sangat sederhana dari ranting pohon, dari pohon kering-keringan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun pula dari mereka juga sudah semi nomaden. Kadang berpindah 3 bulan sekali ataupun setahun sekali baru pindah. Nah, hal ini dibuktikan karena adanya beberapa pendapat sejarawan di sana bahwa sebagian suku aborigin itu telah mampu membangun bendungan-bendungan sederhana yang semi integrasi dengan pertanian untuk mengairi pertanian itu sendiri. Nah, kita akan lihat, nah di gambar itu di sebelah kanan itu adalah sistem perdagangan mereka. Ibaratnya kalau sekarang itu pasar. Nah, dalam hal ini penduduk asli Australia di pesisir utara itu tampaknya lebih maju dibanding dengan benua Australia di sebelah manapun atau di bagian manapun. Tentunya di daerah Arnhem Land. Ini sebuah daerah yang tingkat peradabannya lebih maju dibandingkan daerah di benua Australia. Nah, bagaimana mata pencarian itu tidak semata-mata untuk mengandalkan aktivitas berburu dan meramu, tapi tentunya di wilayah ini, di Arnhem Land ini, bidang pertanian itu melainkan telah melakukan perdagangan atau barter. Dari hasil pertanian tadi, mereka melakukan perdagangan atau barter. Nah, setelah ditelisik, tentunya ini ada hubungan antara suku aborigin dengan orang-orang di Nusantara. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, sejak akhir abad ke-16, itu suku aborigin di wilayah pantai utara, Arnhem Land, nama sebuah tempatnya, itu adalah telah menjalin hubungan dagang dengan para pelaut Makassar atau Makasan dalam bahasa Portugisnya. Nah, dalam hal ini perdagangan yang dijalin
oleh kedua tempat ini telah terjalin akan barter, sistem barter. Mereka membutuhkan misalnya ikan ataupun kapal ditukar dengan barang-barang yang ada di situ. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana Pelaut Makassar, kita lihat dari segi Indonesia itu mengambil teripang. Teripang ini sejenis biota laut di laut untuk kemudian dijual ke pedagang Cina. Jadi adanya interaksi di benua Australia itu sudah terjalin sejak akhir abad ke-16 antara pedagang Cina, pedagang Pelaut Makassar, dan suku aborigin itu sendiri. Nah, maka suku aborigin itu apa yang mereka dagangkan di situ? Mereka mendagangkan beras, makanan, kain, pisau, dan beberapa barang lainnya yang mereka bikin. Nah, dari hal-hal yang telah dilakukan oleh bangsa aborigin atau suku aborigin itu sendiri, terjalin relasi atau hubungan ekonomi yang sangat intens. Jauh sebelum bangsa Inggris datang ataupun bangsa Eropa datang. Ini mengakibatkan adanya kedekatan emosional antara orang-orang aborigin di pesisir utara tadi dengan orang-orang Bugis tentunya, orang-orang Bugis yang terkenal dengan kapal pinisinya, dengan kapal pelautnya, dan hingga saat ini masih terjalin. Bisa Anda lihat di video-video YouTube itu ada orang-orang Bugis yang masih menjalin erat dengan suku aborigin di Australia dan tinggal di sana juga di Australia. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sistem mata pencarian penduduk Australia itu masih istilahnya sangat beragam dan saat itu memang mereka tidak hanya satu mata pencaharian tapi banyak yang mereka kerjakan. Nah, meski di wilayah pedalaman mayoritas bangsa aborigin itu atau suku aborigin itu masih berburu dan meramu. Tetapi di bagian pesisir utara tadi telah dikatakan bahwa sedikit lebih maju. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem pemerintahan dan tata kota. Nah, bagaimana sistem pemerintahan dan tata kota yang dibangun itu? Kita akan lihat bagaimana kondisi sebelum bangsa Barat datang ke benua Australia itu tidaklah seperti sekarang ini. Nah, Australia sebelum akhir abad ke-18 itu belumlah semaju periode berikutnya. Nah, dalam hal ini kita lihat yang pertama dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik, Australia itu belum memiliki sistem pemerintahan yang sangat modern atau modern government. Nah, layaknya sekarang ini. Nah, sebelum abad ke-18 itu belum ditemukan adanya tanda-tanda bekas negara modern atau wilayah-wilayah modern. Nah, jangankan negara modern, di benua ini juga tidak ditemukan tanda-tandanya bekas kerajaan atau monarki. Nah, maka sistem yang dianut adalah sistem suku. Nah, karena daerah-daerah yang berkelompok, suku-suku yang berkelompok tersebut. Nah, pendapat ini dipertegas didasarkan pada tidak ditemukannya artefak ataupun prasasti, babat ataupun sumber-sumber lain yang menunjukkan eksistensi dari suatu kerajaan di masa lampau. Jadi dari hal ini para sejarawan belum menemukan prasasti ataupun sumber-sumber yang menunjukkan keberadaan atau suatu eksistensi dari kerajaan di benua Australia. Nah, dalam hal ini kehidupan politik prakolonial itu sudah mengenal pemimpin adat dan suku. Nah, dalam ini juga merangkap sebagai pemuka agama. Nah, masing-masing kelompok itu memiliki kepala suku yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, dalam realitas ini dan kenyataannya bahwa pemimpin suku aborigin itu adalah orang yang memiliki kapasitas di atas aborigin lainnya. Nah, di mana yaitu tidak hanya memiliki jiwa kepemimpinan dalam hal politik, tapi juga pengetahuan yang lebih dalam bidang keagamaan atau religius tadi, atau sistem kepercayaan tadi. Nah, suku aborigin juga telah memahami konsep kepemimpinan dalam memerintah dan mengorganisasi kelompoknya. Nah, dalam konsep kepemimpinan dan organisasinya itu masih sangat sederhana. Nah, jika dibandingkan sistem pemerintahan modern yang pasca kedatangan Inggris khususnya sejak awal abad ke-20. Nah, dalam konteks tata kota, Australia prakolonial itu belumlah sangat maju dan sepadat sekarang. Dan belum ditemukannya bekas kota-kota modern yang lengkap dengan berbagai fasilitas publiknya. Nah, masih dalam sistem pemerintahan dan tata kota, fakta sejarah itu ketertinggalan suku aborigin prakolonial itu tidak bisa dilepaskan dari tingkat perkembangan dan kemajuan di Australia itu sendiri. Nah, Australia itu merupakan salah satu daratan yang paling terlambat dalam bersentuhan atau secara intens dengan dunia luar atau bangsa luar sampai akhir abad ke-18. Nah,
yang sebelumnya ditemukan oleh bangsa koloni bangsa Inggris. Jadi sebelum kedatangan bangsa Inggris maupun bangsa Eropa maupun bangsa Barat, benua Australia ini merupakan daratan yang paling terlambat ataupun bersentuhan dengan dunia luar. Nah, dalam hal ini di saat belahan bumi lain, utara maupun selatan, barat maupun timur, Australia itu masih begitu terbelakang, yang khususnya dalam hal kebudayaan modern. Nah, dari hal itu, faktor geografis yang menelabakangi hal tersebut memang terbilang kurang strategis. Nah, dalam hal ini, di belahan bumi bagian selatan. Nah, benua Australia kan berada di bagian bumi bagian selatan. Nah, tampaknya hal ini tidak dilepaskan dari konsep dim time atau tadi sikap kepercayaan mereka kepada sang leluhur. Dalam hal ini, masyarakat aborigin itu sangat menjaga alam dari adanya modernisme. Jadi mereka menjauhi hal-hal yang berbau luar dan tetap menjaga keberadaan mereka sesuai eksistensinya di benua tersebut. Nah, makanya dari kebudayaan mereka itu menjauh dari modernisme dan dari secara hiruk pikuk masalah kota. Nah, aborigin sendiri itu telah menjaga dan merawat alamnya agar tetap alami sehingga nyaman untuk ditinggali. Nah, selanjutnya kita akan lihat kedatangan penduduk asli Australia yang akan dijelaskan oleh Saudari Triska Cindy Florita. Silakan. Kedatangan penduduk asli Australia itu yang pertama dominasi Eropa sangat kental di Australia. Jadi ada dominasi Eropa yang sangat kental di sana. Terus yang selanjutnya ada dua macam kebudayaan di Australia. Yang pertama ada kebudayaan penduduk asli dan kebudayaan dari bangsa Eropa itu sendiri. Jadi ada yang dari kebudayaan aslinya itu yang suku aborigin itu dan kebudayaan dari bangsa Eropa, ciri khas bangsa Eropa. Terus yang ketiga selanjutnya itu ada 4 ras utama Australia. Yang pertama itu ada Eronean, termasuk dari ada 3, Nordik, Alpeni, dan Mediterani. Yang kedua ada Mongoloid, yang ketiga ras Negroid, dan yang keempat ras Australoid. Ciri fisik dari penduduk Australia yaitu yang pertama ada kulitnya berwarna coklat. Yang kedua ada rambut ikal bergelombang. Selanjutnya ada muka dan tubuh ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Ciri fisik lainnya adalah dahi sempit atau mundur. Selanjutnya lagi ada rongga mata dalam. Alis mata kelihatan menonjol, terus rahang menonjol, mulut lebar, dan juga tulang tengkorak tebal, dan yang terakhir adalah tinggi badan rata-rata adalah 5 kaki atau 5/6 inci. Penduduk asli Australia sendiri berasal dan sejak kapan tidak tahu sejak kapan masuk ke Australia, dan mereka tidak sampai sekarang pun tidak pasti penduduk aslinya itu kapan memasuki Australia. Terus ada pendapat para ahli tentang suku asli di Australia. Yang pertama itu ada pendapat Elkin tahun 1956 yang menyebutkan bahwa penduduk asli Australia memasuki Australia dari arah utara dan diperkirakan pintu masuk Australia itu berada di garis pantai utara mulai dari semenanjung York di sebelah timur dan daerah Kimberley sebelah barat. Pendapat para ahli lainnya yaitu Shaw tahun 1969 dengan alasan bahwa mereka bergerak ke Australia karena suku asli aborigin itu terdesak bangsa lain yang lebih kuat. Akhirnya dia bergerak ke Australia. Dari situ, dari dataran India dan semenanjung Malaysia, mereka bergerak ke arah selatan dan melalui Indonesia mereka memasuki Australia. Jadi jalurnya ke arah selatan dan mereka melalui Indonesia dan memasuki Australia. Pendapat lainnya adalah Wilson tahun 1987 menyebutkan bahwa hanya mengutip pendapat Shaw. Dia hanya mengutip pendapat Shaw yang sebelumnya itu tahun 1969, yakni kita tidak tahu bahwa penduduk asli Australia sudah 1 atau ribuan tahun. Pendapat selanjutnya adalah Clark tahun 1986
Dia mengatakan bahwa tes Karbo telah membuktikan bahwa keberadaan orang-orang asli penduduk Australia itu seperti di daratan Australia 30.000 tahun yang lalu. Yang selanjutnya ada Bereson Rosenblatt tahun 1979. Dia berpendapat bahwa senada dengan pendapat Clark, dia mengatakan Australia rumah bagi ribuan suku aborigin selama 30 tahun lebih. Jadi suku aborigin itu sudah lama di Australia. Yang selanjutnya ada dalam buku The Office Bickenton, dia mengatakan bahwa selama waktu itu dan ribuan tahun lebih, penjajah dari benua yang tidak diketahui adalah orang-orang aborigin. Nah, dari hal-hal kesimpulannya. Dari bagian tadi sudah dijelaskan bahwa di bagian A, B, C, dan D, dan E dari sistem-sistem tadi, dan maupun hasil dari kedatangan bangsa Barat maupun kedatangan bangsa aborigin itu sendiri sudah dijelaskan di poin-poin tadi. Nah, di sini kami akan menyimpulkan beberapa hal yang patut kita ketahui. Dalam hal ini, yang pertama bagaimana Australia sebelum tahun 1788 itu, dalam hal ini prakolonial, adalah Australia yang cenderung homogen atau satu bentuk ataupun satu identitas dari kulit hitam ataupun satu kesatuan dengan bangsa kulit hitam ataupun suku aborigin. Nah, dalam hal ini ras Australoid tadi yang mempengaruhi wilayah Australia sebelum abad ataupun sebelum tahun 1788. Nah, dari hal ini kita akan lihat bagaimana sistem mata pencarian tadi yang masih cenderung mengandalkan alam. Ini tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan mereka, yaitu Dreamtime tadi, kepercayaan akan leluhur mereka. Nah, dari hal tadi juga kita telah ketahui bahwa tidak adanya ataupun tidak ditemukannya satupun bekas kerajaan maupun sebuah negara modern atau modern government. Jadi di wilayah benua Australia ini belum adanya peradaban yang maju seperti di peradaban Mesopotamia ataupun peradaban Cina. Nah, malahan di benua Australia ini belum ada keberadaan kerajaan yang sangat luas atau sangat besar untuk mempengaruhi benua itu sendiri. Nah, dalam hal ini, dalam kacamata umum manusia modern saat itu, khususnya bangsa Barat, kondisi kehidupan Australia prakolonial itu, atau sebelum kedatangan bahasa Inggris maupun Eropa, masih dibilang sangat primitif dan terbelakang. Nah, meskipun aborigin itu telah menempati benua Australia sejak ratusan, tadi dikatakan bahkan ribuan tahun silam yang dikatakan para ahli tadi, tapi dalam kenyataannya kemajuan yang didapati sangatlah lambat. Bahkan tidak adanya perubahan yang sangat signifikan di suku aborigin itu sendiri. Nah, di samping letak geografisnya yang cukup sulit ataupun terisolir, bahkan jauh dari kehidupan hingar-bingar benua lain, ataupun tidak banyaknya bersentuhan dengan bangsa lain, dan surga lambatnya pembangunan dan terbelakangnya kehidupan mereka yang terjadi selama berpuluh-puluh abad. Nah, memang menjadi bagian dari kesadaran local wisdom atau masyarakat aborigin itu sendiri. Nah, dalam hal ini, pada akhirnya dari kesimpulan ini adalah mereka itu sengaja menyelaraskan ataupun menghubungkan diri mereka, hidup mereka dengan kepercayaan mereka, itu dreamtime atau dreaming, di mana dalam hal ini mereka harus tetap menjaga alam dan hidup secara tradisional atau berdampingan dengan alam, dan merupakan sebuah keharusan dan menurut mereka adalah sebuah kemuliaan untuk menjaga daerah mereka. Nah, sekian dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA ataupun di komentar YouTube. Sekian dan terima kasih.